Jumpa lagi di channel Guy Parewa. Kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, pada kali ini saya akan coba memaparkan bagaimana proses untuk instalasi paket aplikasi Webmin di Alma Linux 9. Jadi Webmin ini merupakan sebuah paket aplikasi di dalam proses untuk pengelolaan daripada sebuah server di sistem operasi Linux. Jadi Webmin ini adalah berbasiskan web. Untuk itu mari kita coba instalasi Webmin ini di Alma Linux 9. Nah, sebelum kita melakukan proses instalasi Webmin, maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah membuat repository daripada Webmin ini, yaitu dengan menggunakan perintah vi etc yam.repos.d webmin.repo. Nah, ini nanti di dalam file ini nanti Webmin repo kita isikan beberapa settingan di dalam Webmin repo, yaitu ini ID-nya Webmin, name Webmin, kemudian mirror list-nya, kemudian enable-nya kita aktifkan, kemudian GPG key. Baik, kita coba di dalam proses untuk instalasi Webmin ini. Oke, saya masuk ke sistemnya daripada Alma Linux. Oke, good. Oke, perintah pertama yang kita lakukan adalah membuat file Webmin repo. Oke, vi/etc yam.repo webmin.repo. Nah, kita gunakan editor vi. Oke, nah kemudian kita isikan datanya Webmin, kemudian name sama dengan Webmin, kemudian mirror list, kita isikan URL-nya https download.webmin.com download /yam/mirror list, kemudian enable dengan 1, kemudian untuk GPG key-nya GPG key sama dengan http www.webmin.com/cameroon key.asc. Oke, kemudian kita simpan if-2 write key. Oke, selesai. Nah, berikutnya kita lakukan perintah dnf update. Jadi kita update repository-nya dulu. Oke, sudah. Baik, berikutnya kita lakukan proses instalasi daripada Webmin ini dengan menggunakan perintah dnf install Webmin dengan optionnya yaitu -y. Oke, dnf install Webmin -y. Oke, proses download daripada paket ini sedang berlangsung. Jadi nanti di dalam prosesnya seluruh sumber daya yang ada di server itu bisa kita kelola dengan paket Webmin ini yang berbasiskan web. Oke, kita lihat.
masih dalam proses instalasi sekarang. Oke, udah selesai. Nah, agar proses daripada webmin ini bisa kita akses nanti melalui browser, maka kita buka ya port 10.000. Jadi dengan menggunakan perintah firewall cmd. Oke, kita laksanakan. Oke, firewall cmd min permanen. Kita tambahkan portnya, yaitu kalau defaultnya itu adalah 10.000, tapi sebaiknya ini dirubah. 10.000 protokolnya itu TCP. Oke, kemudian kita reload. Oke, udah selesai ya proses untuk instalasi. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita buka browser, kemudian kita akses ke IP address daripada komputer ini ya, ataupun kalau misalkan ada hostname-nya. Oke, kita buka browser. Ya, kita kalau komputer saya 68137.5, kita berikan 10.000 portnya tadi. Oke, nah ini adalah proses untuk login ke sistemnya webmin. Oke, kita masuk user yang ada sebagai admin di Linux itu. Jadi saya gunakan root, passwordnya. Oke, enter. Sekarang sudah masuk ke dashboard daripada webmin. Jadi dia akan menampilkan informasi sistem yang ada di server itu. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi operating sistemnya Alma Linux release 9. Oke. Nah, kemudian juga ada bagaimana statistik daripada dalam bentuk dalam bentuk grafik CPU, kemudian kondisi memorinya dari waktu ke waktu ya, kemudian swap file, kemudian proses daripada CPU itu, kemudian disk I/O, kemudian network I/O. Ini bisa kita lihat grafiknya. Kemudian recent login, kemudian ada network interface, kemudian ada disk usage yang digunakan. Oke, ini adalah tampilan dashboard daripada webmin ini. Nah, kemudian ada beberapa menu yang ada di sini. Oke ya. Jadi ada webmin itu sendiri, yaitu mengenai konfigurasi yang ada, backup configuration. Nah, kita lihat ya. Oke, perubahan tema dan bahasa, kemudian yang dilakukan oleh webmin, lognya, kemudian konfigurasi webmin. Oke, nah kemudian webmin server index. Oke, kemudian user yang ada. Kemudian kalau di menu sistem itu banyak juga kelihatannya. Oke ya. Nah, kemudian di server, oke, apa aja yang ada di sini? Ada Apache, kemudian ada MariaDB database server, kemudian untuk email, ya, user email kita baca, kemudian SSH server, kemudian ada tools juga di sini, common shell, custom common dan seterusnya. Kemudian mengenai networking, nah ini bisa kita lihat ada bandwidth monitoring, firewall D, Kerberos 5, kemudian ada network configuration, NIS client and server dan seterusnya. Kemudian di sisi hardware, nah, ini bisa kita lihat mengenai kondisi hard disk kita, partisinya, kemudian jika ada untuk pengelolaan printer juga, kemudian system time.
ya. Kemudian jika kita melakukan proses clustering, ini bisa juga dilakukan, bisa dilihat dikelola di sini dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira bentuk tampilan daripada paket aplikasi webmin di dalam proses untuk pengelolaan daripada sebuah server di sistem operasi Linux. Nah, di sini saya menggunakan Alma Linux rilis 9. Oke, kawan-kawan dan sobat-sobat semuanya, nanti pada kesempatan lain kita akan coba lihat bagaimana penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam webmin ini. Baik, terima kasih atas kunjungannya ke channel saya ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.